Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Andika Kusuma dengan NPM 19700651659. Di sini saya akan menjawab latihan dari mata kuliah Praktikum Sistem Basis Data Ruang 03. Yang pertama yaitu buatlah perbandingan DBMS minimal 3 DBMS. Yang pertama, MySQL. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau bahasa Inggris Data Management System atau DNMS, yaitu multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU atau General Public License atau GPL. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Kelebihan MySQL antara lain, yang pertama yaitu free atau bebas di-download, gratis. Yang kedua, stabil dan tangguh. Yang ketiga, fleksibel dengan berbagai pemrograman, security yang baik, dukungan dari banyak komunitas. Selanjutnya, kemudahan manajemen database, mendukung transaksi dan perkembangan software yang cukup cepat. Yang kedua yaitu ada Oracle. Oracle adalah Relational Database Management System atau RDBMS, atau mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Oracle Server menyediakan solusi untuk efisien dan efektif karena kemampuannya dalam berbagai berikut. Dapat bekerja di lingkungan klien atau server atau pemrosesan tersebar, menangani manajemen space dan basis data yang besar, mendukung akses data secara simultan, performansi pemrosesan transaksi yang tinggi, menjamin ketersediaan yang terkontrol, lingkungan yang teraplikasi. Oracle merupakan DBMS yang paling rumit dan paling mahal di dunia, namun banyak orang memiliki kesan yang negatif terhadap Oracle. Keluhan-keluhan yang mereka lontarkan mengenai Oracle antara lain adalah terlalu sulit untuk digunakan, terlalu lambat, terlalu mahal, dan bahkan Oracle dijuluki dengan istilah Oracler, yang berarti tidak selesai-selesai dalam bahasa Jawa. Jika dibandingkan dengan MySQL yang bersifat gratis, maka Oracle lebih terlihat tidak kompetitif karena berjalan lebih lambat daripada MySQL meskipun harganya sangat mahal. Yang ketiga yaitu Microsoft SQL Server 2000. Microsoft SQL Server 2000 adalah perangkat lunak Relational Database Management System atau RDBMS yang didesain untuk melakukan proses manipulasi data berukuran besar dengan berbagai fasilitas. Microsoft SQL Server 2000 merupakan produk andalan Microsoft untuk database server. Kemampuannya dalam manajemen data dan kemudahan dalam pengoperasiannya membuat RDBMS ini menjadi pilihan para database administrator. DBMS merupakan suatu sistem perangkat lunak untuk memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada, sedangkan RDBMS atau Relationship Database Management System merupakan salah satu jenis DBMS yang mendukung adanya relationship atau hubungan antara table. Yang kedua, jelaskan tipe data dan ekspresi yang digunakan dalam SQL. Berikan contohnya. Tipe data yang digunakan untuk mendefinisikan suatu field atau kolom. Setiap kolom yang dibuat harus didefinisikan terlebih dahulu. Jenis-jenis tipe data ada bermacam-macam, bisa numerik yang digunakan atau angka dan proses perhitungan, bisa karakter atau teks, tanggal atau biner. Berikut macam-macam tipe data yang digunakan di SQL. Pertama, tipe data numerik digunakan untuk menyimpan data numerik atau angka. Ciri utama data numerik adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut ini tipe field atau kolom di MySQL yang termasuk ke kelompok tipe numerik. Yang pertama ada TinyInt. Digunakan untuk menyimpan data bilangan positif dan negatif. Kedua ada smallInt. Digunakan untuk menyimpan data bilangan positif dan negatif. Ada mediumInt. Digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif.
Selanjutnya ada in, digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Lalu ada big in, digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Selanjutnya ada float, digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Lalu ada double atau real, digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi ganda. Lalu ada demical atau numerik, digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif. Selanjutnya, yang kedua tipe data date and time, digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Berikut tipe field atau kolom di MySQL termasuk ke dalam kelompok tipe data date dan time. Yang pertama ada date, digunakan untuk menyimpan data tanggal. Time digunakan untuk menyimpan data waktu. Date time digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Dan ada year, digunakan untuk menyimpan data tahun dari tanggal. Yang ketiga, tipe data string. Tipe data string digunakan untuk menyimpan data string atau teks. Ciri utama data string adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut ini tipe float atau kolom di MySQL yang termasuk ke dalam kelompok tipe string. Pertama ada char. Char digunakan untuk menyimpan data string ukuran tetap. Kedua ada varchar, digunakan untuk menyimpan data string ukuran dinamis. Lalu ada tiny text, digunakan untuk menyimpan data teks. Lalu ada text, digunakan untuk menyimpan data teks. Lalu ada medium text, long text. Selanjutnya itu keempat, tipe data blob, digunakan untuk menyimpan data biner. Tipe ini biasanya digunakan untuk menyimpan kode-kode biner dari suatu file atau objek. Blob merupakan singkatan dari binary large object. Berikut ini tipe field atau kolom di MySQL yang termasuk dalam tipe blob. Pertama ada bit atau sejak versi 5.0.3 digunakan untuk menyimpan data biner. Yang kedua ada tiny blob, digunakan untuk menyimpan data biner. 3 ada blob, dan ada medium blob, long blob, digunakan untuk menyimpan data biner. Selanjutnya ada selain tipe data di atas, MySQL juga menyediakan tipe data lain. Tipe data di MySQL mungkin akan terus bertambah seiring dengan perkembangan versi MySQL. Berikut ini beberapa tipe data dari tambahan MySQL. Pertama ada enum, digunakan untuk enumerasi atau kumpulan data. Lalu ada set, digunakan untuk kombinasi atau himpunan data. Untuk pengerjaan yang selanjutnya akan saya praktekkan langsung di laptop saya. Sekarang saya akan melanjutkan soal nomor 3, yaitu gunakan dpms MySQL. Tuliskan perintah SQL untuk membuat database atau nama database bebas dan buat 3 tabel sebagai berikut. Langkah pertama, kita buka aplikasi SAM untuk mengkonekkan ke MySQL. Lalu kita klik start pada MySQL dan Apache. Lalu kita minimize. Selanjutnya kita buka run dan kita tulis cmd. Sini saya sudah masuk ke cmd. Sekarang kita bisa sambil melihat soalnya. Pertama-tama kita masuk ke file sum-nya dulu. Itu cd c sum MySQL masuk ke bin. Kita sudah masuk ke bin aplikasi exam. Selanjutnya kita tulis MySQL root. Nah, kita sudah masuk ke MySQL. Selanjutnya saya akan membuat database baru, yaitu create
database dengan nama latihan PSBD. Oke, sini query-nya sudah oke. Sekarang kita bisa lihat database yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah terdapat database yang sudah kita buat, yaitu latihan PSBD. Sekarang kita bisa masuk ke dalam database-nya. Oh, ada kesalahan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam database-nya. Sekarang kita bisa lanjut membuat tabel dengan nama MHS mcool nilai dengan keterangan sebagai di atas. Pertama yaitu create table MHS lalu buka kurung, nama pertama yaitu npm dengan karakter maksimal 8, lalu ada nama dengan karakter maksimal 25, lalu alamat dengan karakter maksimal 30 tutup kurung. Oke, query sudah oke. Kita buat tabel kedua yaitu create table mcool. Pertama dengan KDMK, kode mata kuliah dengan karakter maksimal 5. Kedua itu mata kuliahnya dengan karakter 25, lalu SQL small in. Oke, query sudah oke. Lanjut ke tabel nilai, create table nilai. Yang pertama yaitu npm dengan karakter 8, kode mata kuliah KDMK karakter 5 maksimal. Selanjutnya untuk nilai middle, nilai untuk sementara, dan finalnya nilai akhir. Oke, sini kita sudah buat 3 tabel dan kita bisa melihat tabelnya dengan menuliskan sort tables. Ini sudah terdapat 3 tabel. Lalu kita lihat perintah nomor 4. Oke, akan saya lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Isi data ketiga tabel, minimal 3 record untuk masing-masing tabel. Pertama, kita bisa melihat isi tabelnya itu dengan deskripsi nama tabel. Sini sudah terdapat npm, nama, alamat, dan tabel kedua yaitu mata kuliah. Ini sudah terdapat kode mata kuliah dan SKS-nya. Dan yang ketiga yaitu tabel nilai.
Sini sudah terdapat tabel nilai, yaitu NPM, kode mata kuliah, nilai untuk middle, dan nilai final. Selanjutnya saya akan menginput isi di dalam tabel-tabel ini, yaitu dengan menuliskan insert into MHS atau mahasiswa values. Yang pertama yaitu nama NPM, nama alamat, itu dengan NPM 19700, nama Regandika Kusuma, selanjutnya alamat Bogor. Kita masukin data kedua, yaitu NPM 9701 dengan nama Alif Akbar, alamat Jakarta Timur. Data ketiga yaitu dengan NPM 19702, kita urut saja dengan nama Axel Leonardo, alamatnya Jakarta Pusat, Jakpus, kita tulis saja. Oke, jika sudah semua, kita tutup dengan titik koma. Query-nya sudah oke. Selanjutnya kita isi tabel mata kuliah. Insert into mata kuliah, tulis kode mata kuliah 001, nama mata kuliah, sistem basis data, SKS 2. Oke, kita lihat untuk mata kuliah kedua, yaitu dengan kode 002, mata kuliah PSBD dengan SKS 3. Mata kuliah ketiga dengan kode 003, mata kuliah kalkulus dengan SKS 2. Sini terjadi error, kita bisa menginput ulang, yaitu dengan kesalahan penulisan. Insert into MCO. Oke. satu seperti tadi, sistem basis data, itu 2 SKS.
2 dengan kode 002 praktikum sistem basis data dengan 1 SKS. Mata kuliah ketiga kalkulus dengan 2 SKS. Oke, query sudah oke. Kita isi dari tabel ketiga. Insert into nilai. Oke, dengan tabel nilai. Selanjutnya ada NPM, kode mata kuliah mid final. NPM 19700, kode mata kuliahnya 001, nilai untuk middle-nya 80 dan untuk nilai finalnya 85. Untuk kesalahan kita bisa menuliskan values. PM nya 19700, kode mata kuliahnya 001, nilai 80, nilai finalnya 85. Oke, kita masukkan data kedua dengan NPM 19701, kode mata kuliahnya 002, untuk nilai 75 dan nilai kedua 80. Oke, kita masukkan data ketiga yaitu dengan NPM 19702 dengan nomor mata kuliah, kode mata kuliahnya 003 dengan nilai 85 dan 90.2. Oke, query sudah oke. Sekarang kita bisa cek hasilnya, yaitu hasil dari isi tabel tersebut dengan select from MKS. Oke, sini sudah terdapat isi tabelnya. Kita cek lagi untuk tabel mata kuliah. Oke, mata kuliah juga sudah ada. Kita cek lagi untuk tabel nilai. Nah, tabel nilai juga sudah lengkap. Kita lihat perintah selanjutnya. Berdasarkan tabel mahasiswa dan tabel nilai, buatlah query untuk menampilkan nama mahasiswa yang nilainya lebih dari 75. Itu kita bisa masukkan perintah select from mahasiswa natural join nilai, dimana where nilai mid sama dengan nilai mid lebih besar 75 atau nilai final lebih besar 75.
Ini terdapat error. Kita bisa ulangi. Ya, di sini sudah keluar nama dan isi tabel dengan nilai yang lebih besar sama dengan 75. Itu sini semua terdapat nilai sudah keluar semua. Selanjutnya yaitu tuliskan perintah untuk mengupdate salah satu data pada tabel mahasiswa. Perintahnya yaitu update nama tabelnya MHS. Kita bisa lihat tabelnya MHS yang kita update yaitu alamat MHS, alamat sama dengan Jakarta Utara, dimana yang kita update NPM 16700. Oh, ada kesalahan, bisa ulang. Oke. Query sudah oke, kita bisa langsung cek isi tabel dari mahasiswanya. Ya, di sini data sudah terupdate. Terima kasih sudah memberi tugas ini kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.